Partai Gerindra siap pasang badan bela Presiden Joko Widodo di sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Gerindra menyebut siap patahkan argumentasi gugatan tim hukum Anies Mohaimin yang menyebut intervensi Presiden Joko Widodo di Pilpres mampu memenangkan Prabowo Gibran. Kita akan bahas bersama dengan Kamru Samad, anggota DPR RI, fraksi Partai Gerindra, dan juga pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Selamat petang Bapak-Bapak. Petang, Bu Ibrahim. Baik. Selamat petang, Pak Kamru Samad. Baik, Pak Kamru Samad, Selamat petang, Prof. mengapa Gerindra dirasa perlu membela nama Jokowi yang disinggung di sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi? Bagian mana yang dirasa oleh Gerindra ini tidak tepat dari gugatan 01 dan 03? Pertama, Mas Ibrahim, tentu kita semuanya yang bekerja dalam jaringan tim pemenangan, baik yang tergabung di TKN maupun yang tergabung di koalisi partai maupun yang tergabung dalam relawan, betul-betul secara sungguh-sungguh bekerja berdasarkan data yang kita miliki. Nah, salah satu data yang kita jadikan rujukan tentunya adalah hasil Pilpres sebelumnya, hasil pemilu pada 2009, 2014, 2019. Kenapa? Karena sosok Prabowo Subianto sudah mengikuti kontestasi dalam 3 event pemilu sebelumnya. Dari data-data itu menunjukkan ada wilayah, ada teritorial yang memang kita perlu memberikan perhatian, kerja ekstra, kerja keras. Sehingga mau tidak mau itu adalah bagian daripada kerja keseluruhan dari tim pemenangan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah serta para relawan. Lalu kemudian berkaitan dengan posisi Presiden Joko Widodo, kita tentu menyadari betul bahwa sejak 2019 Partai Gerindra telah memutuskan berkoalisi bergabung dengan pemerintah. Maka tentu segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan menjadi bagian daripada tanggung jawab dari Partai Gerindra. Secara otomatis tentunya Partai Gerindra akan turut serta untuk menjelaskan kepada masyarakat, kepada publik tentang arah kebijakan, setiap kebijakan pemerintah. Nah, dalam hal gugatan di Mahkamah Konstitusi, tentu Partai Gerindra menyiapkan argumentasi, menyiapkan bukti-bukti sebagai bantahan, sebagai kekuatan yang bisa dilalilkan, yang bisa dipaparkan nantinya dalam menggugurkan gugatan yang disampaikan oleh paslon 01 maupun 03. Karena kita meyakini Presiden Joko Widodo selain sebagai kepala negara, beliau juga adalah kepala pemerintahan yang bertanggung jawab menjalankan berbagai macam program, termasuk di dalamnya program yang sifatnya perlindungan sosial di tengah kesulitan ekonomi masyarakat. Kami tangkap. Begitu Mas Ibrahim. Baik, kami tangkap. Pak Ikrar, bagaimana Anda melihat sikap Gerindra yang siap pasang badan, siap bela karena nama Jokowi disinggung di gugatan sidang sengketa Pilpres ini, Pak Ikrar? Ya, sebetulnya pemilu presiden tahun 2024 ini memang sesuatu yang menarik untuk dikaji dari segi hukum dan juga dari segi politik ya. Dan kenapa menarik? Karena ini adalah suatu yang keanehan ya. Kenapa terjadi atau disebut anomali politik ya. Saya beri contoh misalnya Jokowi itu maju dari wali kota sampai presiden 2 kali ya. Gubernur DKI juga 1 kali. Itu di bawah bendera PDIP ya. Tapi kemudian pada pemilu 2024 dia malah mendukung calon presiden dari Partai Gerindra ya, yang 2 kali sudah dikalahkan oleh beliau pada 2014 dan juga 2019 begitu ya. Dan ini juga tentunya ada kepentingan pribadi beliau karena biar bagaimanapun ya, kalau tadi Bung Kamru Samad mengatakan beliau adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, tapi dia juga adalah kepala keluarga yang anaknya kebetulan bersanding dengan Pak Prabowo Subianto menjadi calon wakil presiden 2024 ini ya, yang tadinya juga adalah kader PDIP gitu kan. Nah, ini yang saya bilang menariknya di situ. Nah, kenapa Gerindra itu akan pasang badan? Karena Partai Gerindra tahun 2024 ini adalah partai yang diuntungkan ya, walaupun dalam
kaitannya dengan pemilu legislatif, Gerindra memang tidak terlalu beruntung dibandingkan dengan Partai Golkar ya, yang Oke. sama-sama mendukung paslon nomor 2 tersebut ya. Ini yang kemudian buat saya jangan kaget Jadi kalau ini jadi Partai timbal balik. pada Jadi timbal ya, balik dari Gerindra ke Jokowi gitu, Pak Ikrar? gimana? Jadi timbal balik atau balas budi dari Gerindra ke Jokowi atau bagaimana, Pak Ya Ikrar? bukan balas budi, karena biar bagaimanapun Partai Gerindra adalah partai yang sangat memiliki kepentingan politik dan hukum untuk mempertahankan posisi Jokowi tersebut ya. Walaupun kita tahu bagaimana permainan Jokowi melalui Mahkamah Konstitusi, kemudian bagaimana sebagai orang yang dulu dipasang oleh PDIP menjadi calon presiden 2 kali berturut-turut, tentunya Jokowi juga tahu di mana kandang-kandang dari suara yang dia peroleh tersebut ya. Makanya jangan heran kalau kemudian dia berupaya melemahkan pasangan khususnya ya pasangan Ganjar Mahfud ya di wilayah-wilayah yang dulu dia banyak sekali mendapatkan Oke. suara dukungan begitu. Oke, kita tanggapannya Pak Kamsama tadi disinggung soal ada kepentingan pribadi Jokowi di pemilu kali ini dan juga tadi disinggung soal Gerindra diuntungkan. Bagaimana Pak Kamsama? Ya, jadi kita kan bekerja sama dengan Presiden Jokowi, Partai Gerindra secara resmi memang sudah tahun kelima ya. Jadi tentu dalam perjalanan kemudian ada proses kaderisasi, menyiapkan kader, kemudian dari wali kota kemudian masuk sebagai calon wakil presiden karena undang-undang keputusan Mahkamah Konstitusi membolehkan. Jadi mau tidak mau itu adalah keputusan politik yang diambil oleh Partai Gerindra dan kita tentu berjalan di atas koridor hukum ketentuan yang sudah diputuskan oleh MK. Lalu kemudian kita menawarkan program Mas Ibrahim, mengarahkan arah kebijakan pembangunan nasional untuk 5 tahun ke depan di bawah paslon Prabowo Gibran, dan ternyata tawaran-tawaran program yang kita sampaikan kepada masyarakat itu mendapatkan apresiasi dan itu dibuktikan dengan jumlah suara yang cukup signifikan mencapai 90 juta suara. Ini menunjukkan 90 juta suara tersebar menang di 36 provinsi. Bahwa ini menunjukkan berarti ekspektasi masyarakat itu bisa ditangkap oleh paslon Prabowo Gibran, oleh partai koalisi, oleh relawan, sehingga mampu diakselerasi menjadi satu pilihan politik pada pemilu kemarin. Lalu kemudian menghadapi gugatan ini tentu paslon 02 sudah mempercayakan kepada tim hukum yang sudah dibentuk dan kita punya keyakinan betul tim hukum ini memiliki pengalaman yang cukup memadai untuk menghadapi proses sengketa persidangan di Mahkamah Konstitusi ini. Begitu Mas Ibrahim. Pak Ikrar, kalau Anda lihat dari gugatan 0103 ini seberapa kuat argumentasi yang disampaikan dan apakah nanti berpengaruh terhadap legitimasi hasil pemilu menurut Anda Pak Ikrar? Ya, sebetulnya kalau kita lihat dari gugatan yang diajukan ya, saya pikir sangat kuat ya. Kenapa demikian? Karena biar bagaimanapun persoalan diajukannya nama Gibran itu menjadi suatu problem besar dalam persoalan di Mahkamah Konstitusi, apalagi ada keluar keputusan dari Mahkamah Kehormatan MK begitu kan. Dan kemudian kalau kita perhatikan juga ya bagaimana kemudian KPU juga mendapatkan misalnya peringatan keras berkali-kali ya dari lembaga yang di atasnya ya, itu juga menunjukkan betapa problem ini memang sangat besar ya. Dan Anda jangan lupa juga ya proses bagaimana Presiden Jokowi juga menentukan siapa-siapa menjadi PLT pejabat di daerah ya, baik pada tingkatan gubernur ya, khususnya pada tingkatan gubernur ya, ini juga menentukan. Saya beri contoh misalnya Gubernur Aceh ya, PLT Gubernur Aceh, karena Aceh ternyata dikuasai oleh pasangan nomor 1 ya, itu hanya berapa hari setelah pemilihan presiden ya, itu langsung PLT Gubernur Acehnya langsung diturunkan jabatannya begitu. Tapi ini perlu pembuktian ya, nanti yang kita akan tunggu bagaimana pembuktian di sidang Mahkamah Konstitusi yang saat ini tengah berproses. Terima kasih Pak Ikrar dan juga Pak Kamru Samad telah meluangkan waktu di program Kompas Petang menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang.